Mas, kalau boleh tahu, Mas namanya siapa, Mas? Nama saya Irizal Suryanto, biasa dipanggil Rizal. Nggih. Dan kali ini saya menjadi salah satu orang yang terpenting, mungkin Nggih. bisa jadi seperti itu, karena Nggih. saya menjadi ketua penyelenggara untuk hari ulang tahun Wayang Orang Sriwedari yang ke-114 tahun. Iya, nggih. Jadi yang rangkaian acaranya akan ada 3 hari, 25, 26, dan 27. Itu yang sudah terlaksana sekarang, bisa kita lihat bersama bahwa tanggal 25 itu ada workshop rias make up karakter wayang Nggih. yang tujuannya dari beberapa MUA itu tujuannya mereka nanti karena kebanyakan MUA manten khususnya Yeah. itu seringkali mendapatkan job-job atau pekerjaan di luar rias manten itu seperti halnya ketika pas acara prewedding itu kan sering mendapatkan tokoh wayang. Terus juga ketika pas ada cucuk lampah itu menggunakan kostum wayang, nah itu outputnya tujuannya adalah para MUA itu mengetahui bagaimana standarisasi atau pakem dari wayang tersebut untuk bisa diaplikasikan ketika nanti para MUA itu mendapatkan job prewedding seperti itu. Nah ini adalah output dari para MUA yang berada di Solo Raya yang sudah diikuti 35 peserta itu nanti mendapatkan portofolio yang sangat lengkap dari acara ini. Mas Ijal, ini kan 114 tahun, Nggih. Nggih. Lah ini sejarahnya wayang orang itu dulu dari Kasunanan atau dari Mangkunegaran? Kalau yang saya ketahui itu wayang tersebut keluar dari tembok Keraton Mangkunegaran yang dulu mempunyai salah satu keindahan tertentu dari beberapa abdi dalam yang notabene beliau-beliau zaman dahulu di Pura Mangkunegaran itu suka dengan mempunyai basic tari dan suka tentang pewayangan. Nah di situ baru melahirkan beberapa anggota teman-teman pada zaman dulu mungkin abdi dalam ya di Keraton Mangkunegaran itu lalu membuat suatu paguyuban atau kelompok, lalu ditarikanlah wayang tersebut di luar tembok Keraton Mangkunegaran dan sekarang lahir berada di Taman Bonrojo, Taman Sriwedari pada tahun 1910, lalu dicetuskanlah adanya nama wayang orang Sriwedari. Berarti 1910 itu saat itu Pakubono 10 ya? Nggih, leres banget. Di 1910 masih pemerintahannya PB 10. Kalau saat di Mangkunegaran itu ketika pementasan atau yang di itu yang di Pamedan itu? Kalau yang di kemungkinan yang di Pamedan karena saya juga belum tahu secara detail untuk pada zaman dahulu bagaimana pementasan di Pura Mangkunegaran. Kalau Mas Ijal sendiri mungkin sampean ada pemikiran sendiri ya supaya tidak harus kembali penuh enggak, artinya pamornya Sriwedari wayang orangnya itu kembali moncer lagi itu menurut Mas Ijal gimana? Menurut saya yang jelas kita mempunyai strategi-strategi yang sangat jitu untuk melakukan pendekatan kepada seluruh masyarakat khususnya pemuda zaman sekarang. Karena kalau kita lihat fenomena yang ada, pemuda zaman sekarang itu adalah kembali ke vintage. Di mana ketika anak muda tersebut dia mendapatkan suatu hal yang berbeda, baru, yang berbentuk vintage, dia akan mungkin dari bahasanya sekarang itu adalah viral. Di mana kalau dia sudah viral, ya apapun mereka cari dari yang belum ada, ngatan. Dan setelah beberapa pemuda-pemuda yang sudah saya observasi itu karena mereka tuh menginginkan portofolio atau pengalaman mereka tuh yang belum pernah nonton wayang orang Sriwedari. Nah itu menjadi salah satu keunikan dari mereka para pemuda itu untuk mengakses kita. Dengan demikian media sosial mereka itu akan terunggah dan menjadi viral. Itu menjadi salah satu strategi kita di media sosial untuk melaksanakan atau mengikat terus keeksistensian kita agar semakin menggebiar ya, semakin terkenal juga tidak hanya di kota Solo tapi keinginan kita juga di luar Solo, di seluruh nasional ataupun di internasional. Dengan strategi yang pertama itu, strategi yang kedua adalah dari pertunjukan wayang zaman sekarang itu, bukan zaman sekarang sih, lebih ke era yang sekarang di 5.0, di era Gen Z yang kita katakan, itu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin kita selipkan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak muda zaman sekarang, karena kita juga akan merangkul mereka bahwa wayang orang Sriwedari itu tidak melulu monoton menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa yang zaman dulu bahasa Jawa kuno, akan tetapi kita selip-selipkan di situ agar cerita itu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dimengerti oleh penonton. Mas,
Kalau mungkin kebetulan Mas Ijal sendiri pemain wayang orang plus PNS ya. Nah, kalau mereka yang nggak PNS dengan kondisinya yang tadi di depan dikatakan penonton paling hanya 5 sampai 10 lah, yang nggak PNS gimana Mas? Kalau saya dibilang PNS belum. Oh, belum. Saya masih tenaga dengan perjanjian kontrak di mana Iya. setiap tahunnya selalu diperpanjang kontraknya. Iya. Dan ini juga untuk para pemain wayang orang Sriwedari itu bisa dibilang 90% itu adalah karyawan non ASN atau TKPK, tenaga kerja dengan perjanjian kontrak. Jadi malah justru yang bisa memberikan nuansa baru itu adalah teman-teman TKPK yang dimana sudah memberikan packaging atau kemasan yang baru untuk menjunjung lebih tinggi lagi keeksistensian Kota Solo dengan adanya pertunjukan wayang orang. Mas Ijal, kalau Mas Ijal sendiri mensikapi dengan sedikitnya penonton yang setiap hari apa itu sepi gitu, sampean prihatin nggak? Sebetulnya sangat-sangat prihatin sekali. Iya. Dan itu mungkin di era 2008, 2007 itu memang sangat minim sekali penontonnya dan saya sangat prihatin sekali. Bahkan dulu kita main tidak ada yang nonton sama sekali. Dan bahkan 1-2 itu pun penggemar yang selalu bisa yang sering nonton ke wayang orang Sriwedari. Dan itu sangat memprihatinkan sekali buat saya pribadi. Nah, dari situ kita menemukan suatu kegelisahan untuk bagaimana cara kita harus bangkit mendapatkan penonton yang sangat luar biasa. Di after 2011 kesini itu penonton semakin meningkat dan mulai tahun 2000 setelah Covid pastinya itu penonton sangat drastis sekali. Yang kita perkirakan itu adalah di luar dari ekspektasi, di mana kita kapasitas gedung itu ada 750, bahkan ketika di hari Sabtu itu penonton bisa membludak lebih dari 750, bisa saya katakan lebih dari 750. Kenapa? Karena memang keinginan para penonton pribadi sendiri itu sangat pengen sekali menyaksikan, bahkan sampai aku rela nggawa kloso dhewe ora apa-apa, ngoten, bahkan lesotan di pinggir-pinggir pun nggak apa-apa, yang penting saya bisa melihat bagaimana keindahan dari wayang orang Sriwedari itu. Nah, Mas Ijal sendiri pesan terhadap anak-anak muda biar mereka tuh gandrung dengan wayang wongi gimana? Kalau pesan saya untuk anak muda yaitu sebetulnya lebih simpel sih. Kita harus bisa menyayangi terlebih dahulu apa yang kita punya. Ketika kita sudah menyayangi apa yang kita punya, otomatis kita akan mencintai apa yang kita sayangi. Jadi kalau sudah mempunyai rasa menyayangi, kita akan mempunyai rasa memiliki. Kalau sudah mempunyai rasa mencintai dan memiliki, maka tradisi akan terus terjaga. Dan yang patut kita lestarikan dan yang patut kita uri-uri. Ya, terima kasih Mas Ijal. Siap. Demikian wawancara Liberty dengan Mas Ijal selaku Ketua Hari Ulang Tahun Wayang Orang yang ke-114. Betul. Oke.